Halo Sobat Desa, selamat datang lagi nih di podcast Suara Desa. Di sini kita akan ngobrol-ngobrol santai tentang hal-hal penting yang mempengaruhi kehidupan masyarakat desa. Bersama saya Umatul Faizah dan hari ini kita akan membahas APBDes. APBDes itu yang biasa kita sebut dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Nah, namun di istimewanya hari ini, saya tidak sendiri karena saya bersama dua narasumber yang cantik-cantik sekali. Boleh diperkenalkan dirinya terlebih dahulu? Halo semua, aku Siti Nur Aini, pakar keuangan desa. Kita akan kupas bagaimana anggaran desa dikelola dan dampaknya bagi masyarakat. Yang satu, kakak yang cantik ini. Halo semuanya, saya Putri Nurstiawati. Sebagai aktivis masyarakat, saya sering turun ke desa untuk memantau anggaran desa. Dan hari ini kita akan membahas apakah anggaran pendapatan dan belanja desa ini benar-benar digunakan untuk kepentingan warga. Nah, keren banget nih. Kita akan bahas dari apa itu APBDes, berkaitan dengan sumber dananya, bagaimana cara pengelolaannya, hingga tantangan transparansi yang sering terjadi. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu nih. Apa sih APBDes itu? Jadi, APBDes adalah anggaran tahunan yang digunakan oleh pemerintah desa untuk mendanai operasional dan pembangunan desa. Ini mencakup pendapatan, belanja, dan biaya selama 1 tahun anggaran. Sumber dana APBDes ini berasal dari dana desa, dari pemerintah pusat, dan pendapatan asli desa, seperti sewa tanah atau hasil usaha, serta bantuan dari provinsi maupun bantuan dari kabupaten. Jadi ini mirip seperti APBD di tingkat kabupaten ataupun provinsi ya, atau APBN di tingkat nasional, tapi lebih kecil dan langsung menyeluruh kepada masyarakat. Betul sekali. Ini adalah uang yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat desa, bukan untuk kepentingan pribadi. Nah, tapi yang menjadi pertanyaannya, apakah benar dana ini sudah digunakan sesuai tujuannya? Itu yang sering menjadi masalah. Oke, kita akan bahas nanti. Untuk sekarang, kita lihat dulu nih bagaimana APBDes dialokasikan. Baik, sekarang kita bahas soal alokasi anggaran desa. Menurut Ayi, apa saja yang biasanya dibiayai oleh APBDes? Jadi, secara umum, APBDes digunakan untuk 3 hal utama. Yang pertama yaitu pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur itu contohnya ada pembangunan jalan desa, irigasi sawah, perbaikan rumah warga. Kemudian yang kedua ada pemberdayaan masyarakat. Itu bisa terdiri dari bantuan usaha mikro, pelatihan kerja, dan program pendidikan. Kemudian yang terakhir ada administrasi desa. Yang pertama ada gaji perangkat desa, kemudian ada operasional kantor desa, kemudian ada kegiatan sosial desa. Wah, sangat menarik sekali ya. Tapi apakah alokasi ini selalu dilakukan secara transparan? Nah, ini Mbak Uma yang menjadi masalahnya. Banyak warga desa tidak mengetahui bagaimana anggaran desa ini digunakan karena minimnya akses informasi. Hmm, apakah masyarakat bisa ikut pengawasi pengalokasian dana ini ya? Menurut kalian bagaimana? Menurut saya tentu bisa Mbak Uma. Setiap desa ini wajib mempublikasikan anggaran pendapatan belanja desa mereka, biasanya dalam bentuk papan informasi atau website desa. Selain itu, ada musyawarah desa, di mana masyarakat bisa memberikan masukan sebelum anggaran pendapatan belanja desa ini disahkan. Kalau masyarakatnya aktif bertanya dan ikut dalam proses penganggaran, peluang penyalahgunaan dana bisa diminimalkan.
Oke, jadi transparan itu sebagai kuncinya ya, teman-teman. Betul. Ya, betul sekali. Sekarang kita bahas tantangan terbesar dalam APBDes nih. Apa saja masalah yang paling sering terjadi ya? Yang realitanya tuh seperti apa nih menurut rekan-rekan sebagai pakar desa? Yang pertama sih korupsi ya, Mbak Uma, dan kurangnya pengawasan. Banyak desa itu tidak transparan. Bahkan ada kepala desa yang menyalahgunakan dana desa ini untuk kepentingan pribadi. Kemudian ada beberapa kasus di mana proyek desa dibuat fiktif. Misalnya, pembangunan jalan yang sebenarnya tidak dikerjakan, tapi anggarannya tetap dicairkan. Wah, parah juga ya kalau sampai begitu. Makanya penting nih bagi kita sebagai masyarakat untuk selalu bertanya dan ikut mengawasi anggaran desa. Oke, kalau begitu, apa solusi yang bisa dilakukan nih agar anggaran APBDes benar-benar digunakan untuk kepentingan warga? Jadi pemerintah harus memperketat audit keuangan desa. Warga desa juga harus aktif bertanya dan terlibat dalam musyawarah desa. Oh, jadi kalau masyarakat lebih aktif, tentunya kepala desa akan lebih berhati-hati dalam menggunakan anggaran desa tersebut ya. Betul, setuju. Ya, ya, setuju. Jadi kita ini sebagai masyarakat perlu lebih banyak edukasi soal anggaran pendapatan belanja desa biar masyarakat juga bisa ikut mengawasi. Wah, seru banget nih obrolan kita hari ini. Semoga makin Semoga makin banyak desa yang paham cara mengelola anggaran dengan baik. Jangan lupa ya, sobat desa semua, ikut mengawasi dan pahami anggaran belanja desa di tempat kamu ya. baik. Terima kasih ya teman-teman atas waktunya untuk ngobrol-ngobrol hari ini bersama saya. Jangan lupa untuk sobat desa ikuti, awasi dan pahami APBDes di tempatmu ya. See you di next podcast. Bye-bye. Dan